إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده يا أيها المستمعون الكرام أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berbahaya ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu rutinitas kita selaku hamba, yaitu datang menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salam tak lupa pula kita haturkan kepada panduan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sengaja utus di zaman kegelapan, di zaman hancurnya umat Islam, di zaman di mana harga wanita diinjak-injak, kemudian datanglah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan semua itu. Yukhrijun nas minadh-dhulumati ila an-nur. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui hadirin sekalian bahwasanya di dalam Islam ada satu perintah, ada satu wahyu yang paling ganjil dibandingkan dengan wahyu yang lainnya, yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang perkara zakat, maka cukup melalui Al-Quran, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang berpuasa di bulan Ramadan, berkurban, maka cukup melalui Al-Quran, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Namun ada satu perintah, ada satu wahyu, yang wahyu ini tak cukup melalui Al-Quran dan tak cukup melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yaitu menjalankan salat 5 waktu. Langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini timbul pertanyaan hadirin sekalian, apa keutamaan, kesempurnaan yang dimiliki oleh wahyu ini, oleh perintah ini, yaitu menjalankan salat 5 waktu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya perkara salat mencegah dari seorang hamba untuk melakukan kemungkaran. Jikalau ada saudara-saudari kita yang berkeinginan melakukan kemaksiatan, berkeinginan, berangan-angan untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kejahatan, maka hal yang pertama kali yang dianjurkan oleh Islam adalah mengambil air wudu, kemudian menjalankan salat 2 rakaat. Jika salat kita khusyuk, tumanina, maka yakinlah bahwasanya kemaksiatan yang kita rencanakan tidak akan terjadi. Salat adalah amalan yang membersihkan hati kita jikalau hati kita sedang kotor. Salat adalah amalan yang membersihkan otak kita
jikalau otak kita sedang kotor, membersihkan badan kita jikalau badan kita sedang kotor. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak saudara-saudari kita yang mengaku Islam, mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka masih meremeh-temehkan salat, menganggap enteng perkara ibadah salat. Seringkali Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang tak mau menjalankan salat. Bahkan orang yang salat pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat dikatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Orang yang salat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diancam? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang yang salat diancam oleh Allah. Karena apa? Karena lalai asal-asalan salatnya. Salatnya tidak tumakninah, salatnya tidak memenuhi rukun, salatnya buru-buru, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak mau menjalankan salat lima waktu? Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabadikan dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surah Al-Muddathir, apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka hidup di dunia tak menjalankan salat lima waktu. Mereka hidup di dunia meremeh-temehkan salat lima waktu. Mereka hidup di dunia menganggap enteng tentang ibadah salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu neraka untuk orang-orang yang tak mau menjalankan salat lima waktu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui hadirin sekalian bahwasanya kemunafikan yang paling nampak, yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika manusia sedang menjalankan salat tetapi salatnya bermalas-malasan. Apa kata Allah? Wa idza kuntum ila sholati qamu qusala. Mereka salat tegak, berdiri, takbir, ruku, sujud. Tetapi apa hadirin sekalian? Mereka malas-malas dalam salatnya. Mereka tidak khusyuk dalam salatnya. Seakan-akan mereka tidak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang munafik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya perbaiki salat kita, sempurnakan salat kita, perhatikan salat kita, karena sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah perkara tentang salat lima waktu. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah perkara tentang salat. Apabila salat kita baik, salat kita baik, maka akan baik seluruh amalan kita. Namun apabila salat kita hancur, salat kita buruk, salat kita rusak, maka yakin bahwasanya seluruh amalan yang kita miliki akan rusak. Perlu kita ketahui sekalian bahwasanya salat merupakan rukun Islam yang ditempatkan di nomor 2 setelah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ditempatkan di nomor 2. Artinya apa hadirin sekalian? Jikalau hamba tidak menjalankan salat 5 waktu, maka yakinlah bahwasanya keislamannya tertolak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui hadirin sekalian bahwasanya suatu negeri akan mulia, suatu negeri akan bangkit, suatu negeri akan jaya, suatu negeri akan dimuliakan, suatu negeri akan diberkahi jika negeri itu tak pernah berhenti
memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ketika kita menengok Timur Tengah, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, orang-orang di sana dimuliakan oleh Allah, rezekinya berlimpah luah. Karena apa? Karena mereka tak pernah berhenti memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan salat. Jika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendirikan salat, memperbaiki salat kita, memperhatikan salat kita. Karena baik buruk amal kita adalah tergantung daripada salat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan salat kita, sempurnakan salat kita. Salat adalah penentu kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Salat adalah penentu kebahagiaan seorang hamba, ketenangan seorang hamba di dunia dan akhirat. Salat adalah penentu kelak di dalam kubur kita selamat atau tidak. Salat adalah penentu kelak di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, apakah kita dibangkitkan dalam keadaan buruk atau kita dibangkitkan dalam keadaan baik. Salat adalah penentu kelak di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, apakah kita akan tenggelam dalam lautan keringat atau kita dinaungi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah penentu kelak di yaumul mizan, di hari pertimbangan, apakah kita berat timbangan kiri atau berat timbangan kanan. Salat adalah penentu di yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah kita menerima buku dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Salat adalah penentu di siratal mustaqim, apakah kita akan terpeleset atau kita akan selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah penentu surga dan neraka. Salat adalah inti syar'i daripada ibadah. As-salah ra'sul ibadah, karena salat adalah tiang agama. Salat adalah tiang kepalanya ibadah, inti syar'i daripada ibadah. Apabila salat kita baik, maka yakinlah bahwasanya seluruh amalan kita akan baik. Namun apabila salat kita rusak, maka yakin bahwasanya seluruh amalan kita akan rusak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Di khutbah yang kedua ini saya kembali mewasiatkan kepada hadirin sekalian, terutama diri saya pribadi, marilah kita senantiasa memperbaiki amalan salat kita, memperhatikan salat kita, karena sesungguhnya tiang daripada agama Islam, pondasi daripada agama Islam adalah salat. Apabila salat kita baik, maka Islam akan kokoh. Namun apabila salat kita rusak, maka yakinlah bahwasanya Islam akan hancur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya khaliyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Suriah. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي سوريا وفي يمن. اللهم إن دعاؤنا ومنك الإجابة إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فاستجيبوا دعانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.